Sahabat, walau terdiri dari begitu banyak ras, begitu banyak kewarganegaraan, begitu banyak agama, tapi kita berasal dari Homo sapiens yang sama. Kesamaan kita sebagai sesama Homo sapiens lebih dalam, lebih banyak, dan lebih penting. Ini kutipan dari Kofi Annan. Ia menyatakan ini saat itu sebagai sekjen dari PBB. Ia saat itu mengendalikan PBB, membuat guidance, arahan, petunjuk agar di bawah PBB semakin banyak diskriminasi yang dihindari, yang diminimalisir, dan semakin banyak sekat-sekat yang membatasi manusia itu dibuang. Karena bagaimanapun PBB sebagai badan dunia harus ingin memajukan kesetaraan manusia, keadilan manusia, dan juga kesempatan yang sama bagi sesama manusia, apapun agama, ras, dan kewarganegaraannya. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke topik webinar kita kali ini, ke-46, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis. Topiknya kali ini adalah nikah beda agama, perspektif tafsir agama dan hukum. Relevan dengan kutipan tadi, betapa PBB tetap memantau dan memberi arahan agar bahkan perkawinan pun tak lagi dibatasi oleh sekat-sekat ras dan juga termasuk agama. Yang menjadi pembicara kita saat ini adalah guru kita, Profesor Dr. Zainun Kamal. Tokoh yang sangat kompeten untuk bicara nikah beda agama dari perspektif tafsir agama dan hukum. Saya di sini mempertajam diskusi dan juga memperluas perspektifnya dengan mengajukan kasus-kasus di luar negeri dan perspektif sejarah untuk perbandingan. Kita mulai dulu dengan slide pertama. Ini kita mulai dengan sebuah kisah film berjudul Loving yang dipublikasi di tahun 2016. Film ini merekam situasi pernikahan di Amerika di tahun 60-an antara dua sejoli yang bernama Richard dan Mildred Loving. Mereka tinggal di negara bagian di Amerika yang dekat dengan Virginia. Saat itu, kita bisa bayangkan bahkan di Amerika saat itu, Mildred Loving dan Richard dihukum. Mereka masuk penjara. Kesalahannya hanya satu, karena mereka menikah, padahal mereka berbeda warna kulit. Richard berkulit putih dan Mildred Loving berkulit hitam. Saat itu di Amerika, bahkan di tahun 60-an di Virginia, menikah antar ras tak hanya dilarang, tapi juga dihukum. Film ini merekam itu dengan detail dan bagus sekali. Lalu mereka dibantu pengacara mereka melakukan gugatan kepada hukum sampai akhirnya ke Mahkamah Agung. Barulah di tahun 67 Mahkamah Agung di Amerika Serikat menyatakan bahwa negara bagian
termasuk di Virginia, dilarang membuat undang-undang peraturan yang melarang pernikahan antar ras. Barulah saat itu pernikahan antar ras menjadi legal dan boleh saja. Jadi kita lihat bahkan kasus di Amerika Serikat sekalipun yang orang merasa itu pusat dari demokrasi dunia, sudah pernah terjadi pembatasan terhadap pernikahan. Dan kita perlu teringat kepada prinsip hak asasi manusia. Inilah prinsip itu dalam pasal 16 yang mengatakan bahwa pernikahan itu hak individu. Individu punya hak menikah dan tak boleh dibatasi oleh sekat-sekat ras ataupun agama. Ada sesuatu yang lebih inheren, yang lebih esensial pada manusia, yaitu haknya untuk menikah dan dibiarkan individu itu boleh memilih pasangannya dan menanggung sendiri semua risikonya tanpa ada batas-batas sekat ras ataupun sekat agama. Dan ini lebih relevan lagi di era sekarang karena kita lihat begitu banyaknya ras dan begitu banyaknya agama. Sudah ada 4.200 agama sekarang ini. Apa jadinya jika pernikahan dibatasi oleh agama? Apa jadinya jika cinta tak boleh melampaui sekat-sekat agama? Dan kita melihat kemudian di Amerika Serikat di tahun 2010 pernikahan beda agama sudah mencapai 39%. Sudah begitu banyaknya, dari 100% pernikahan itu 35%-nya itu adalah pernikahan beda agama di Amerika Serikat. Di tahun 2022 angkanya terus menaik, dan jika digabung pernikahan di Amerika Serikat yang beda agama dan beda ras itu mencapai 50%. Itu kisarannya. Dan juga kemudian kita melihat di Inggris. Ini berita di Al Jazeera 2012. Di Inggris pun sekarang ini tumbuh cukup pesat mereka yang memeluk agama Islam, mereka yang menjadi muslim dan muslimah. Namun di sini berita ini menunjukkan satu fenomena yang menarik, judulnya Halal Interfaith Unions Rise Among UK Women. Di antara muslimah Inggris sekarang ini yang tinggal di Inggris, makin tumbuh lagi pernikahan antar agama. Dan yang menarik fenomena ini adalah dari tafsir pernikahan agama, tafsir konservatif itu melarang atau memberi kendala pernikahan wanita muslim dengan pria non-muslim. Namun di sini muslimah di UK, United Kingdom, mereka merasa mereka adalah muslimah dengan nilai-nilai Eropa. Mereka sudah terbiasa dengan emansipasi wanita. Apa yang dibolehkan kepada laki-laki harus juga dibolehkan kepada wanita, karena laki dan wanita itu hanya perbedaan gender saja, namun mereka manusia yang sama, yang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga ini fenomena muslimah di UK, mereka lebih independen, tak ingin dibatasi tradisi, dan bagi mereka tak ada masalah menikah antar agama. Itulah fenomena di Amerika dan di Inggris, dan juga pengaruh dari makin kuatnya dipeluk prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Lalu kita masuk ke Indonesia. Inilah berita yang paling hangat sekarang ini di bulan Juni 2022. Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan beda agama, pernikahan beda agama antara pasangan Islam dan Kristen. Ini menjadi viral, juga kemudian datanglah berbagai pandang-pandangan termasuk guru besar UIN yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan Surabaya ini yang mengesahkan nikah beda agama akan membuat jurisprudensi dan melahirkan putusan serupa.
pernikahan beda agama akan semakin dimudahkan dengan makin banyaknya putusan yang datang yang pro dari pengadilan negeri. Yang menarik adalah alasannya. Saya sarikan di sini beberapa alasan penting mengapa hakim mengatakan saya secara sadar mengesahkan pernikahan beda agama ini. Ada 4 alasan yang saya akan sarikan. Pertama, ia mengatakan bahwa saat ini memang pengadilan negeri memiliki wewenang memutuskan nikah beda agama. Ini berdasarkan dari satu putusan Mahkamah Agung di tahun 80-an yang memberikan satu wewenang mengisi kevakuman hukum, dan dikatakan bahwa pengadilan negeri pun berwenang untuk memutuskan nikah beda agama. Alasan lain yang dikatakan oleh hakim bahwa konstitusi, sesuatu yang lebih tinggi dari undang-undang perkawinan tahun 74, undang-undang itu di atas ada konstitusi. Menurut hakim, konstitusi itu lebih tinggi, yang lebih harus kita dengar, dan konstitusi menjamin hak menikah warga negara, dan menjamin juga hak warga negara untuk tetap memeluk agamanya, walau mereka menikah dari pasangan yang berbeda. Akan menjadi ironi jika seseorang harus melepas agamanya semata-mata agar bisa menikah. Itu sebuah ironi, karena memeluk agama itu adalah hak yang jauh lebih mendasar. Memilih satu agama atau tetap setia pada agama yang dipilihnya itu hak yang mendasar, yang tak boleh dilarang hanya karena ia harus menikah. Sementara hak menikah pun itu juga hak individu, hak asasi. Akibatnya menikah beda agama itu harus dibela dan dicarikan solusinya. Itu kesimpulan, itu pertimbangan nomor 2 dari hakim. Ketiga pertimbangannya adalah bahwa pasangan ini saling mencintai dan dapat restu orang tua walau beda agama, apalagi yang menjadi kendala daripada mereka berkumpul tanpa menikah, lebih baik mereka menikah. Toh mereka saling mencintai, toh orang tua saling merestui walau beda agama. Nah, keempat ini yang penting menurut hakim, bahwa menikah walau beda agama adalah hak asasi manusia. Hakim pun teringat pada satu deklarasi yang lebih besar internasional yang dibuat PBB, yang dikutip di awal tadi, bahwa nikah itu adalah hak asasi manusia yang tak bisa dilarang hanya karena perbedaan ras ataupun perbedaan agama. Nah, kita lihat di sini, memang ada pembatasan di Indonesia ini dari kompilasi hukum Islam pasal 44 yang menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Ini situasinya, yang ada, kendala yang ada. Namun pernikahan antar agama terus terjadi, akibatnya mereka mencari solusi jika ada kendala oleh undang-undang perkawinan tahun 74 dan juga kendala oleh pasal 44 dari kompilasi hukum Islam. Maka inilah solusi yang ada sekarang ini. Mereka menikah di luar negeri, karena wanita Islam terutama dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bukan Islam, yang bukan Muslim. Maka mereka menikah di luar negeri, kemudian peristiwa itu dicatatkan dan dibawa pulang ke Indonesia. Atau kedua, sekarang ini ada penetapan pengadilan negeri yang juga sudah boleh, sudah sah untuk memutuskan mengenai pernikahan antar agama itu. Dan ketiga, ada juga yang namanya pencatatan di kantor catatan sipil, tapi ini adalah pencatatan, bukan pengesahan. Bagi pasangan-pasangan tertentu yang beda agama, bagi mereka
cukuplah mereka tercatat di kantor catatan sipil dan itu bisa dikerjakan walaupun tidak melewati pengadilan negeri. Jadi inilah 3 solusi yang selama ini ada, selama dipraktekkan untuk melampaui aneka pembatasan-pembatasan yang dibuat karena adanya kendala pernikahan antar agama. Dan ini berita kita lihat bahwa di Indonesia ini deretan pernikahan beda agama semakin banyak yang dipublikasi, mulai dari warga Semarang hingga staf sus Jokowi. Staf khusus Jokowi pun juga menikah beda agama, dan ini menjadi berita yang viral dan semakin lama semakin kita terbiasa dengan pernikahan beda agama. Nah, sekarang kita melihat dari sisi perspektif sejarah bahwa pernikahan itu adalah social construction. Dia dikonstruksi oleh satu perkembangan sosial, dan itu bisa kita lihat jika perspektif kita itu adalah sejarah Homo sapiens. Homo sapiens ini sudah ada di bumi sejak 300.000 tahun yang lalu. Namun para arkeolog menemukan bahwa pernikahan pertama yang dikenal dalam sejarah itu baru terjadi 4.000 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2350 sebelum Masehi. Itulah yang ditemukan oleh arkeolog, ditemukan oleh antropolog sebagai pernikahan pertama dalam sejarah manusia. Dan pernikahan jenis ini itu ditemukan di peradaban Yunani, di Roma, dan juga di Hebrew, di Yahudi. Pertama-tama pernikahan itu dikenali terjadi pada peradaban ini. Itu artinya bahwa pernikahan itu baru dikenal kalau 300.000 usia Homo sapiens, ia baru 4.000 tahun di ujung kita mengenal pernikahan itu, berarti baru 2% dari sejarah manusia yang mengenal tradisi pernikahan. 98% sebelumnya pernikahan itu tidak dikenal. Manusia beranak pianak begitu saja tanpa melalui pernikahan. Bisa dikatakan pernikahan itu adalah karya baru, produk baru yang baru ditemukan sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dan juga ini yang menarik lagi, keterlibatan agama dalam pernikahan itu juga datangnya lebih baru lagi. Tentu saja sebelum datangnya agama Islam di tahun 600-an, sebelum itu tidak dikenal pernikahan dengan tradisi agama Islam, karena agama Islam belum datang. Hal yang sama juga dengan agama Kristen, sebelum datangnya agama Kristen di tahun 2000 tahun yang lalu, tentu saja belum dikenal pernikahan dengan tradisi dan pembatasan agama Kristen. Jadi kita lihat juga di sini bahwa keterlibatan agama pun dalam pernikahan sangat-sangat baru dalam sejarah Homo sapiens. Dan lebih jauh lagi kita lihat di sini bahwa keterlibatan cinta dalam pernikahan juga lebih baru lagi. Dulu itu pernikahan semata-mata dibuat dalam rangka survival sebuah suku, karena manusia harus beranak pianak dan ini harus diatur dalam rangka tertib masyarakat. Tak ada cinta di sana, semuanya serba dirancang, semuanya serba di-arrange, serba dijodoh-jodohkan oleh keluarga masing-masing, oleh kepala sukunya, dengan aneka pembatasannya. Cinta baru masuk untuk urusan pernikahan di abad-abad pertengahan. Itulah awal yang dicatat orang menikah karena cinta. Dulu itu orang menikah bukan karena cinta, tapi setelah abad pertengahan dimulailah itu pernikahan karena cinta. Apalagi keterlibatan hak asasi manusia, ia menjadi barang yang sama sekali baru, karena hak asasi manusia pun baru dirumuskan di tahun 1948. Dengan melihat perspektif sejarah itu, tahulah kita betapa aturan-aturan pernikahan itu terus berubah mengikuti perkembangan zaman,
Dan kita pun akan mengerti bahwa nikah beda agama pada waktunya, dan sudah kita lihat sejak sekarang, akan semakin banyak dan akan semakin ditoleransi. Karena sekarang ini sudah ada 4.200 agama, begitu banyak juga tafsir-tafsir agama yang ada, interaksi antar manusia semakin intensif, apalagi di dunia digital, sehingga probability jatuh cinta antar agama, jatuh cinta dan pernikahan mereka yang antar agama itu akan semakin banyak. Dengan perspektif sejarah kita akan tahu pelan-pelan hukum positif, aturan-aturan mengenai ini akan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan baru itu. Dan kita pun harus siap-siap juga menyongsong satu negara di mana nikah beda agama itu menjadi hal yang biasa-biasa saja. Itu bagian dari hak asasi manusia. Salam.